Gimana kita guys? Wow, mantap! Hai guys. Jadi hari ini kita mau ngelakuin wawancara sosial. Jadi kita mau ngelakuin wawancara penyimpangan. Oke, let's get started. Kita lagi cari orang. Mau di sini, mau di mana? Kita mau post nanti aja kita post. Lagi bagus ini. Ya, ini lagi bagus. Anjir kayak Kita lagi di Monas guys. Kita lagi sedang mencari target untuk diwawancarai. Ya. Itu jadi mata-mata mereka. ini privasi cowok asusila. Iya. Parah. Guys, itu the target kita guys, target, dan dia sudah Oke, semoga bisa ya guys. Tadi ada satu orang yang nolak kita. Semoga kita yang ini bisa. Amin ya Allah. Dan kita Cuman caranya doang menyimpan tadi gitu. tuh lihat guys, dia lagi nanya guys, lihat guys. Ya Allah, semoga bisa ya Allah. Bismillah. Bisa. Oke. Halo Kak, aku dari SMA 82 Jakarta. Perkenalkan, nama aku Lia dan ini Aku Kamila. jadi kali ini aku mau sedikit nanya-nanya nih ke kakak mengenai tentang penyimpangan sosial. Kakak ngerti nggak sih apa penyimpangan sosial itu? Kata-kata penyimpangannya deh. Oh, sering dengar sih kalau untuk penyimpangan sosial. Itu hal-hal yang bertentangan sama aturan-aturan sekitar gitu sih. Oh iya, bener sih bener. Nah, aku mau nanya, kakak kan nih lagi kegiatannya lagi apa nih? Lagi olahraga aja. Iya, olahraga ya. Alasan kakak ngakuin olahraga nih terus berduaan tuh buat apa? Kalau misalnya aku sih buat persiapan fisik ya. Soalnya mau ada pelatihan fisik gitu nanti di Bandung. Jadi perlu buat latihan setiap pagi gitu sih. Terus juga biar semangat ditemenin sama cowok. Sih, ini kakak ini kayak semacam tugas atau atlet atau apa gitu? Oh enggak, itu salah satu tahapan aja sih. Soalnya kan lagi ibaratnya lagi CPNS. Terus nanti salah satunya ada kayak pelatihan fisik di Kopassus gitu. Oh gitu, bagus sih, itu keren banget Kak. Aku mau nanya, kakak ini kakak kan pacaran ya? Orang tua kakak kira-kira tahu nggak sih kalau kakak pacaran gitu? Tahu? Tahu. Iya. Ini kira-kira tanggapan kakak kalau misalkan pacaran tuh kayak termasuk penyimpangan sosial atau gimana? Itu ada nggak tanggapan buat anak-anak yang kayak masih kayak di bawah umur buat pacaran? Nah, kalau kakak kan orang tuanya udah tahu nih, pasti tanggapan orang tuanya juga udah baik. Kira-kira menurut kakak gimana? Kalau menurut aku pacaran termasuk penyimpangan sosial itu enggak ya, karena itu kan kayak lebih ke persepsi masing-masing gitu ya. Intinya kalau misalnya nggak melakukan yang lebih dari itu baru penyimpangan sosial, kayak yang bertentangan sama norma-norma yang ada di masyarakat kayak gitu. Cuma kalau misalnya kami gitu kan termasuknya udah usia dewasa ya, terus juga udah mau serius kayak gitu loh, jadinya ya nggak apa-apa sih dan bukan termasuk penyimpangan sosial kalau menurut aku. Cuman kalau misalkan ada anak-anak di bawah umur pacaran terus kayak sampai ngelakuin hal-hal yang lebih-lebihan, itu tanggapan kakak gimana? Terus kayak kakak ada saran nggak nih? Kayak kalau menurut aku buat anak-anak di bawah umur kalau bisa jangan pacaran dulu, fokus sekolah dulu, nanti pas udah selesai kuliah atau sekolah itu baru
bisalah cari pasangan buat kedepannya gitu. Ya ini jadi temanku mau ada ngedukasiin juga, tapi ya kakak nggak perlu kayak nangkep secara dalamnya ya. Oke, jadi tadi benar banget kata kakaknya, penyimpangan sosial itu tuh suatu hal yang nggak dianggap baik gitu sama masyarakat. Nah, penyimpangan sosial ini tuh ada dua, jadi ada yang positif sama negatif. Kalau yang positif itu dia tujuannya baik, tapi cara untuk melakukannya tuh nggak sesuai norma. Itu juga nggak sesuai norma, itu nggak harus negatif. Jadi misalkan kayak ada ibu-ibu tapi misalkan kerja Gojek gitu, itu kan nggak dianggap normal ya sama masyarakat. Nah terus kalau yang negatif ini memang dia tujuannya juga kurang baik. Nah kalau misalkan pacaran apalagi di bawah umur gitu, ini jangan dibawa ke hati, maksudnya kayak itu kalau di bawah umur itu juga kurang sesuai juga sama norma di masyarakat sama di agama. Oke, gitu aja kak dari kita. Makasih banyak ya kak udah mau kita wawancara. Guys, akhirnya kita nemu satu. Akhirnya guys, gue dapat satu lagi guys. Penyimpangan positif tahu ternyata. Tapi di mata kita tuh kayak negatif gitu. Kayaknya ada penyimpangan positif negatifnya nggak sih? Mereka ada orang tua udah tahu. Iya. Tapi mereka juga pacaran kan kayak maksudnya zina gitu. Astaga. Oke, Ya gitu guys. kita nyari satu lagi target yang positif mungkin. Tadi nggak tahu negatif kan ya? Masih negatif, Cok. Oke. Denial gitu. Yang barusan kita temuin itu penyimpangan positif karena mereka saling memotivasi satu sama lain dari berpacaran dan juga orang tuanya sudah tahu guys, ini merupakan penyimpangan positif kecuali kalau kita masih di bawah umur dan melakukan hal yang berlebihan. Ya jangan, kalau saya mau jangan. Kenapa kamu masih yang begini? Jadi kakak lagi sama saya Aurel. Kakak dengan kakak siapa namanya? Namaku Nada. Sama aku Arta. Oke, jadi saya mau nanya kakak Nada ini, aku mau nanya nih, kakak tahu nggak sih alasan kakak melakukan pekerjaan ini apa? Karena yang pertama itu yang pasti tuntutan ekonomi ya, karena kan sebagai anak pertama, jadi aku pasti punya tanggung jawab besar ke keluarga dan punya adik juga. Jadi yang pasti aku lebih harus bisa diandalkan sama keluarga gitu. Kakak tahu nggak sih arti penyimpangan sosial itu apa? Kurang tahu. Kurang tahu ya. Oke, kakak tahu nggak kalau pekerjaan kakak ini termasuk penyimpangan sosial? Menurut aku kalau misalkan pekerjaan itu bukan suatu penyimpangan ya. Tuh. Oh ya, oke. Jadi ada Arta yang ingin mengedukasi kakak. Ya, jadi di sini aku mau ngejelasin penyimpangan sosial itu apa. Jadi penyimpangan sosial itu tindakan yang dilakukan masyarakat yang tidak sesuai dengan norma atau nilai yang berlaku di sekitar situ. Nah, penyimpangan sosial itu ada dua, penyimpangan sosial positif dan penyimpangan sosial negatif. Penyimpangan sosial positif itu penyimpangan yang dilakukan masyarakat tapi masih bisa diterima oleh masyarakat. Contohnya kayak ini pekerja wanita yang seharusnya biasanya kan lelaki yang melakukan pekerjaan. Ya. Nah, yang kedua ada penyimpangan negatif. Penyimpangan negatif itu tindakan yang melanggar norma dan udah nggak bisa diterima masyarakat. Contohnya pencurian, melakukan narkoba dan pembunuhan seperti itu. Oke, itu edukasi dari kakak Arta dari kesimpulannya. Jadi kakak tahu kan arti penyimpangan sosial itu sebagai apa gitu. Terus kakak juga tahu alasannya kenapa kakak bekerja seperti ini termasuk penyimpangan sosial. Oh iya, dari penjelasannya tadi saya malah baru tahu ternyata ada penyimpangan sosial yang positif gitu. Makasih penjelasannya. Oke, terima kasih kak. Sama-sama. Ya, terus gitu aja. Akhirnya kita selesai. Dan di belakang Monas guys. Kita udah wawancara 2 orang. Monas. Oke, bye. Oke guys. Oke guys, segitu aja dari kita vlog hari ini tentang wawancara tentang penyimpangan sosial. Bye bye guys. Sampai komen, yang lain kita no komen. 1, 2, 3 mana pasukan Stelanda boy.